di rumah. Maka untuk supaya perempuan di rumah itu perbuatan yang paling baik menjahit. Menjahit itu duduknya menjahit bertasbih. Karena tidak mungkin orang menjahit keluyuran. Tidak mungkin orang menjahit itu pandirnya banyak kena jarum nanti. Nah, fokus ke situ. Kalau pintar menjahit, pertama dia nggak keluyuran ke rumah orang, yang kedua dia bisa mendapatkan uang membantu suami. Maka perempuan itu yang paling afdal pintar menjahit. Atau sekarang dagang online di rumah juga bisa, nggak harus menjahit saja. Intinya di rumah perempuan itu yang paling bagus. Dan bahwasanya sembahyang ia perempuan di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyang di dalam masjid. Jadi kalau perempuan itu sembahyang di rumahnya, di dalam kamar, itu lebih afdal daripada sembahyang di masjid. Kalau perempuan itu bagusnya sembahyang di rumah, apalagi perempuannya cantik atau perempuan yang disenangi orang, itu bagus di rumah. Kalau perempuan itu dianjurkan sembahyang di rumah, sampai-sampai sembahyangnya di rumah perempuan itu lebih afdal ketimbang sembahyang di masjid, kecuali menuntut ilmu harus keluar. Dan sembahyangnya di tengah rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyangnya di dalam serambi serambi rumahnya. Serambi itu teras. Perempuan sembahyang di serambi terasnya rumah itu lebih afdal ketimbang sembahyang di masjid. Kalau sembahyang dalam rumah lebih afdal ketimbang di serambi. Sembahyang dalam kamarnya lebih afdal ketimbang di rumah. Itu ada hadis lain di kitab Idul Arusyain itu Abah Mengaji. Jadi yang paling bagus perempuan itu sembahyang di dalam rumah kamarnya. Perhatikan ibu-ibu. Di samping itu sembahyang yang paling bagus di kamarnya. Sekalipun sembahyang tarawih itu bagus di rumah. Kalaupun berjamaah ikut sama suaminya, keluarganya. Tapi kadang-kadang orang nggak paham. Oh, sembahyang wajib itu bagus di rumah, apalagi sunnah. Paham lah. Ini sembahyang wajib sampean bagus di rumah. Perempuan sembahyang jamaah 5 waktu, dia sembahyang sendirian di serambi lebih afdal ketimbang di masjid berjamaah. Sembahyang di serambi itu di teras lebih afdal ketimbang di dalam rumah. Sembahyang di dalam rumah itu lebih afdal ketimbang di serambi. Di dalam rumah lebih afdal di dalam kamar. Nah, itulah. Karena perempuan itu sifatnya cepat terpengaruhi gitu. Nih, hadisnya lain apa ya ngomong. Maka sembahyangnya perempuan di dalam bilik atau rumahnya, kamarnya itu terlebih afdal daripada sembahyangnya di tengah rumahnya. Nah, ini ada juga. Bilik itu ya kamar. Kesimpulannya berarti perempuan itu yang paling baik sembahyang di kamar. Di kasur boleh, tapi ke sajadah. Di kasur boleh. Orang itu kenapa sih sembahyang di kasur nggak boleh? Kalau nggak boleh sajadah, karena kasur tempatnya ngompol. Ngompol si kecil, ngompol si besar juga. Nah kalau pakai sajadah, nah sah. Itu nggak apa-apa di kasur. Kepalanya mendelep, nggak apa-apa. Asal mepet, nempel, itu nggak apa-apa. Jadi perempuan itu bagus di mana? Di dalam kamar. Rankingnya dalam kamar lebih afdal ketimbang di dalam rumah. Dalam rumah lebih afdal ketimbang di serambi. Sebenarnya perempuan serambi lebih afdal ketimbang di masjid. Orang alim tidak mau gitu. Sembahyang kerubak-kerubuk. Kalau terawih mbah, yang wajib aja kayak itu lagi yang sunnah. Cuma kan masyarakat awam ini setahun sekali rame-rame. Nah ini karena merusak acara hukum. Nah, bapak bagus di rumah perempuan yang paling bagus yang senang di rumah. Tapi kadang-kadang nggak paham ngalih nanti nggak kuper kita yang kurang pergaulan, kurang teman. Ini aturan agama, bukan aturan lagi kamu. Mesti rahasia hikmah kita nggak tahu. Nah, itu.
Dan apabila ya kalaupun keluar, kalaupun berteman tadi, teman yang sekufu, teman yang seirama, teman yang sejalan sama ngajinya, sama gurunya, itu bagus ke depannya, tambah meningkat. Jangan yang lainnya terpengaruh. Nggak usah teman-teman orang yang senang ke pasar, senang keluyuran, senang mana jalanan, senang shopping, jangan ditemani tuh, nanti ketularan kamu. Senang ngaji jangan temani, nah itu bagus. Dan apabila keluar perempuan itu dengan izin suaminya, maka seyogyanya ia dengan pakaian yang lutek itu yang biasa-biasa aja tuh maksudnya. Yang biasa-biasa saja, jangan menimbulkan negatif. Kan enggak sekarang, kan dibalik, kalau di rumah perempuan itu biasanya jelek, cenderung meteng, buruk banget, kagak mandi, rambutnya awuk-awuk, baunya balsem, atau baunya apa itu, minyak angin. Nah, agak berdaan. Tapi dia sudah keluar, kayak selebriti, mulai kerudungnya pink, pakainya pink, bawahnya pink, sandalnya pink, bedaknya pink juga, kinjonya pink juga, sepatunya pink juga. Baunya harum benar, ini yang salah. Pun agama kada, mau di luar biasa saja, mendalam yang bungas, kasar laki, yang bujur kayak itu bang lah, terpaling wah ini. Makanya ciri-ciri kiamat kalau sudah banyak perlawanan, keterpalingan, yang laki-laki jadi perempuan, yang miskin jadi kaya. Nah ini perempuan biasanya di rumah keluar, perempuan di rumah cantik jadi jelek, dan sebaliknya keluar jadi cantik. Nah ini termasuk alamat kiamat sudah. Itu. Dan kan yang biasa-biasa aja tidak mengundang fitnah. Dan jangan berhias dengan memakai pakaian yang baik-baik. Nah perempuan keluar tuh alim tuh, ada perempuan kayak itu alim tuh, alimah, bukan laki-laki alim. Pokoknya Ustadz Abdul Somad pernah ditanya, Ustadz, bagaimana kalau laki-laki itu senang sembahyang di rumah, padahal dekat masjid? Jawabnya Ustadz Somad bagaimana? Itu adalah laki-laki yang solehah. Kan orang solehah itu apa tau? Sembahyang di rumah. Dekat ke masjid kok sembahyang di rumah? Kata Ustadz Abdul Somad, itulah laki-laki yang solehah. Nah, orang soleha itu orang yang senang sembahyang di rumah. Orang perempuan yang senang sembahyang di rumah sendirian dalam kamar itu orang perempuan soleha. Ya kalau ada laki-laki senang sembahyang sendiri di masjid, pada dekat masjid, maka itu dinamakan laki-laki soleha. Pun paham ketawa. Nah, perempuan itu kalau keluar jangan menor. Itu yang alimah ya. Nah, jadi kalau kalian melihat perempuan pacarnya menor keluar, ya tidak punya ilmu gitu aja. Kalau dia ngaji nggak barokah, nggak manfaat ilmunya gitu. Ada orang pakaian biasa, ada keluar tenang, orang alimah biasa. Di rumah cantik, nih topang yang bujur. Jadi si laki ini anak bulik terus tuh. Mau lihat si cantik di rumah aja. Ini gak ada sekarang, enggak mau bulik, cenderung meteng ada di rumah. Mana ini pelet pulang ya. Nah, kok lihat bulik? Ini aturan agama gitu, SOP-nya gitu. Kalau nggak sesuai ya tanggung sendiri risikonya. Dan jangan memakai bau-bauan. Nah, kalau keluar itu dong. Boleh pakai balsem atau minyak angin, enggak apa-apa. Ini pakai parfum,
parfum macam-macam. Parfumnya namanya lidah buaya. Lidahnya buaya. Jadi perempuan itu kalau keluarnya, ini kita ngomong yang perempuan alimah dan solehah. Kalau keluar di dalam rumah itu, kalau diizini kiai dan diizini suaminya, tidak menor, tidak lagi berpakai bau-bau parfum. Nah kemudian dan seyogyanya berjalan ia kepada tempat yang sunyi, jangan ia berjalan pada tempat pakan pasar. Jadi artinya cari tempat yang sunyi, nggak ada fitnahnya, jangan orang-orang laki-laki banyak dilewati timbul fitnah. Itu maksudnya, bukan sunyi di hutan, bukan. Cari tempat sunyi itu tempat yang nggak ada orang laki-laki yang menggoda. Nah, termasuk tempat yang ramai itu pasar. Sebenarnya aturannya gitu Pak. Ulama-ulama salah seperti guru saya itu Ki Busro itu yang ke pasar Sidin, istrinya nggak pernah. Yang alim-alim gitu Pak. Jadi sebenarnya gitu. Ya kita belajar sebenarnya dulu lah. Kalau lakukan terserah sampean gitu. Yang tahu dulu aturannya gitu. Kalaupun ke pasar sama suami, gitu, nah, sama mahramnya dan pada hadapan orang banyak serta ia memeliharakan daripada didengar oleh laki-laki yang halat akan suaranya. Nah, suaranya perempuan itu aurat. Jadi perempuan itu suaranya aurat, jangan senang suaranya didengar oleh orang laki-laki. Kadang timbul syahwat dengar suaranya saja. Jadi perempuan tidak boleh pakai yang menor, kalau keluar diizini suaminya, tidak boleh pakai bau-bauan yang harum, parfum itu. Kemudian apa tadi? Jangan tempat-tempat yang ramai, masih banyak laki-laki bikin fitnah. Kemudian yang ketiga, suaranya jangan banyak suara sehingga dengar oleh lawan jenis timbul fitnah. Karena suaranya perempuan fitnahnya banyak, kadang-kadang mendengar suaranya bayangan kita orangnya gini-gini, ternyata melihat orangnya lain juga. Banyak. Dan memeliharakan ia daripada dikenal oleh orang akan rupanya. Nah itu. Makanya kalau orang-orang Arab, orang-orang yang benar-benar mengamalkan agama kan bercadar, itu boleh aja, nggak salah. Aslinya gitu, nggak timbul orang kepingin dengan mukanya dibuka cantik, orang kepingin karena kepingin dari pandangan dulu. Kamu ingin makan padang karena melihat makanannya padang kayak itu mengundang nafsu, baru sampai ingin makan. Kalau tidak melihat masakan padang ya tidak ingin padang, masakan padang. Yang paling bagus itu sebenarnya, tapi kalau sampai enggak tutupi auratnya lah. Nah, apalagi makanya di sini ujarnya di kitab dan meliharakan ia daripada dikenal oleh orang akan rupanya. Makanya kalau bisa profil WA itu ya kalaupun rupa yang diganti rupa apa namanya itu kartun, kan bisa kan rupa dia dikartunkan nggak kelihatan rupa, atau pemandangan atau tulisan-tulisan yang nuansanya mendidik. Itu bagus Bang kalau punya ilmu lah. Lain kada rupa-rupanya ingat ditampilkan. Ini perempuan karena rupanya sangat mempengaruhi rupa perempuan. Jadi yang alimah itu ya gitu. Apalagi sampai di Facebook buayanya dikeluarkan semua, mulai jentit, loncat, merangkang, waduh itu sudah punya ilmu lalu itu. Kalau punya Facebook kata-kata aja, pendidikan yang bernuansa mendidik lah, kata-kata tulisan yang mengajak kebagusan. Jangan fotonya ditampaikan, itu nggak boleh.
Dan itu memang haram, itu nggak boleh. Beda laki-laki sama perempuan, beda. Ini aturannya. Dan memeliharakan ia daripada dikenal oleh orang akan rupanya. Itu dari orang solehah, orang yang alimah tidak berani kayak itu. Dan jangan ia menghirau kepada laki-laki sahabat suaminya menuntut pada suatu hajat. Nah, artinya jangan Mbak Bu atau saudara semua yang hadir, perempuan itu jangan ia hirau kepada laki-laki sahabat suaminya menuntut pada suatu hajat. Kalau suaminya itu punya sahabat, punya teman, sekedarnya, jangan selalu dihiraukan, diperhatikan. Kadang-kadang justru dari teman suami tadi merebutlah istrinya tadi, itu maksudnya. Sekedar kenal, sekedar menghormat, jangan berlebihan, itu maksudnya. Karena banyak kejadian dari teman suami merebut istri, banyak kok. Banyak kejadian. Maka kalau nggak ada suami, jangan dipersilahkan, tutup sudah. Nggak usah dijawab, nggak usah. Jadi yang paling bagus gitu tuh mar'atus solehah. Nah, dan apabila dan setengah daripadanya perbuatan mar'atus solehah, perempuan yang soleh itu apa? Bahwa jangan ia membanyakkan pergi datang kepada jirannya itu, jiran tetangganya. Nah, bahasa kitanya jok seneng longgo. Perempuan itu jangan senang ke tetangga, nonggo-nonggo. Ujung-ujungnya gibah, ngerasani nanti. Ujung-ujungnya pertengkaran, permusuhan. Seperlunya aja. Perempuan yang solehah, perempuan yang alimah tidak senang banyak kejiran dengan tidak ada maksud yang terpaksa dan maksud yang manfaat. Dan jangan membanyakkan berkata dengan jirannya, jangan banyak omong dengan tetangganya, timbul-timbulnya pertengkaran. Dan jangan ia perempuan yang alimah masuk ke rumah jirannya melainkan karena suatu hajat yang tak dapat tiada. Artinya gini, jangan masuk ke rumahnya jiran tetangga kita kalau nggak punya hajat dan dengan izinnya. Kalau nggak punya hajat nggak usahlah ke jiran. Kalau punya hajat entah suatu hal belajar bersama atau ingin diskusi masalah agama dan izinnya barulah masuk gitu. Dan apabila meminta izin akan dia tetangga atau jiran oleh seorang daripada sahabat suaminya, padahal suaminya itu tiada hadir di rumah itu, maka jangan ia memberi akan dia, karena memeliharakan ia akan cemar ini. Cemar. Cemburuan oleh suaminya itu. Kalau ada temannya suami walaupun akrab, pas nggak ada suami pian, jangan sampean masukkan dia, apalagi maksa. Aku temannya suami kamu, aku masuk, nggak boleh. Nanti suaminya bisa cemburu. Ya pertama, dua kali, 3 kali bahaya nanti. Artinya perempuan itu jangan menerima tamu kalau suaminya nggak di rumah, walaupun itu teman sahabatnya, akrabnya suaminya. Itu. Kalaupun menemui di balik pintu, ada apa? Saya sampaikan yang benar gitu. Dan setengah daripadanya alamat mar'atus solehah atau orang perempuan yang alimah, bahwa memadai daripada suaminya itu dengan barang yang memberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala. Artinya perempuan itu ridho, senang atau qanaah atau menerima
apa yang diberikan oleh suaminya sesuai kemampuan suaminya. Nah, kata-kata saya bilang sesuai kemampuan suaminya. Karena ada suami yang kemampuannya tinggi tapi diberikan sedikit, ya ini nggak sesuai, salah ini. Bisa nguntut perempuan. Ini suaminya gajinya sebulan 3 juta, ya 3 juta itu syukuri. Karena memang suaminya memang itu kekuatannya sebulan 3 juta. Itu perempuan yang bagus. Jangan suaminya kemampuannya 3 juta, lihat tetangganya yang kemampuannya 5 juta, pingin seperti itu. Nah itu nggak boleh. Tuh, aturannya gitu. Dan jangan ia menuntut daripada suaminya akan sesuatu yang lebih daripada yang didatangkan oleh suaminya itu. Kalau memang suaminya sudah tumbang tumbalik dapat 3 juta sebulan, jangan dituntut lebih dari itu. Walaupun suaminya ingin juga memberi yang sesuai dengan tetangganya, tapi kemampuannya segitu. Kalau suaminya itu kuatnya ngangkat beras setengah kintal, jangan dipaksa 1 kintal. Apa kabar? Apa kabar? Patah tulang belakangnya. Ngon patah malah celaka sampai nggak bisa apa-apa. Itu contohnya. Syukuri sambil berdoa. Nah itu. Dan setengah daripadanya perempuan yang solehah, mar'atus solehah, senantiasa suci badannya dan kainnya, karena mensediakan ia akan dirinya itu bagi suaminya manakala dikehendaki oleh suaminya, niscaya hadir ia padanya. Wow, mantap. Siap pakai. Di perempuan yang mar'atus solehah itu bersih terus suci. Ada gini loh, gampangnya pandir itu setiap dibutuhkan diingini suami siap. Rabi'atul Adawiyah itu tahulah ya, kenapa menjadi wali besar. Saya pernah baca kitabnya. Rabi'atul Adawiyah itu kalau suaminya kerja dia wirid, dikir, nangis, baca Quran sama Allah. Kalau sudah suaminya mau datang, dia siapkan kopinya, air hangatnya, dia bersolek. Habis gitu suaminya datang, dia ragu, kalau mau mandi siapkan anduknya, kopinya. Setelah selesai suaminya, kemudian dia menawarkan dirinya, Mas, ampun maaf, saya dipakai Kang. Aku capek ding, sudah aku mau istirahat dulu aja, aku nggak pakai kamu. Nah, ibaratnya gitu loh. Oke Mas, disiapkan tidurnya, suaminya tidur, wiritan lagi Rabi'atul Adawiyah ke Allah. Dan itu kelakuan Rabi'atul Adawiyah sampai menjadi orang wali besar. Nah, itu perempuan itu perempuan itu gampang masuk surga, gampang. 4 aja perempuan itu. Idza sholatil khamsaha, dengarkan perempuan. Sampai sembahyang itu yang benar dengan ilmunya. Istiqomah di rumah aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah yasinan bikin, tapi kelakuan yang wajib 4 ini nggak dilakukan. Boleh yasinan tapi kelakuan yang 4 ini kerjakan dulu. Yang penting 4 ini. Iza sholati khamsaha yang pertama, yaitu perempuan itu sembahyang 5 waktu dengan dasar ilmu istiqomah. Kemudian wasomat sahroha, puasa yang bujur, kalau haid bilang haid, kalau sudah mampet bilang mampet, tetap mandi dan puasa. Kemudian wahfizat farjaha, menjaga farjinya itu ya kemaluannya ya, dikerudungi pakaiannya, ditutuplah auratnya, baik aurat yang nampak, aurat yang nampak, artinya menjaga kemaluannya itu auratnya. Cuma kita pakai Indonesia itu pakai Siti Aisyah, mukanya sama tangannya. Kalau orang Arab pakai ulama yang bercadar. Benar kabeh, benar sebenarnya itu. Menjaga itu, berkerudung, jangan tidak berkerudung. Yang keempat, wa ta'at zaujah, taat sama laki, sembahyang, puasa, nutup aurat, taat sama laki. Nah, taat seperti tadi. Nah, kalau sudah demikian, gila lah, maka dikatakan lah baginya perempuan itu udkhulil jannah. Udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga.
min ababil jannata syi'ti, dari pintu surga yang kamu kehendaki. Pintu surga itu ada 8. Semua terbuka bagi perempuan yang 4 perkara itu aja. Sembahyang, puasa, nutup aurat, taat. Tapi mau sembahyang banyak Bang melakukan, puasa banyak, nutup aurat banyak. Yang paling sulit diterangkan oleh Allah ini dalam kitab itu sari ini taat sama laki. Ini yang sulit. Banyak gugur di situ. Jadi kayak semua kegiatan-kegiatan di luar itu tidak dianjurkan. Justru yang paling bagus nanti di rumah. Zaman sekarang kebalikan. Setiap jamaah luar paling banyak perempuan. Laki-laki ini sedikit. Akhir zaman sudah. Kadang-kadang lakinya nggak diharu-haru kalau kegiatan banyak di luar. Ini sosialnya. Salah itu. Yang bujur yang 4 itu tadi hadis itu. Kira la khil jannah. Nah, min aibabin al jannata syi'ti. 4 tadi itu. Jadi harus pintar. Maka dengan pintar mengaji supaya bisa memilah. Nah kemudian, dan setengah daripadanya perempuan yang salehah, bahwa jangan ia bungkuk atas suaminya itu sebab elok rupanya atau sebab banyak hartanya. Jadi ada perempuan yang memang cantik, ada perempuan yang memang berharta, lakinya kebetulan mukanya pas-pasan, atau hartanya lakinya itu sedikit, atau tidak berharta. Makanya kamu laki-laki jangan senang punya istri yang tipe gitu. Istri yang cantik nemen lor mati sampean. Semua orang melirik, sakit hati kan, jantungan, cepat mati. Kedua, punya istri yang sugih. Oh jangan. Nanti kalau kamu bertengkar mesti diundak-undak. Kamu sini bawa apa? Bawa bedungan itu juga. Tak usir kamu. Gak ada harganya kan. Makanya dalam ilmu agama kalau ada seorang perempuan yang cantik rupanya, sugih hartanya, kau punya suami yang rupanya lebih bawah dirinya dan lebih miskin dirinya atau hartanya lebih sedikit dari dirinya, maka tidak boleh mundak-mundak. Kalau marah tidak boleh menghina. Karena apapun bentuknya, suami adalah imam. Tapi imam itu bisa digugulan, ditiru, atau bisa dijadikan patokan, jadikan petunjuk, jadikan arahan kalau punya power. Kalau imamnya seorangnya kuat, sugih, ganteng, itu. Makanya sampean tahu diri aja. Makanya saya kalau ada orang, aku tanggolek rondo sugih, goblok tuh jari aku. Kan banyak, aku tanggolek rondo sugih tak kelendetan, goblok gue. Nah masuk dengan agama sudah itu. Masuk. Jadi sehingga diaturkan demikian, jangan cari istri yang lebih dari kamu, nanti bermasalah kalau sudah bertengkar itu. Kopral lakinya, perwira istrinya, oh bahaya tuh. Nanti pas di kantor hormat sama istrinya, siap. Wah, diguyu-guyu, ditertawai sama temannya. Bujumu bro, iya lah neng omah iki bosku iki. Bukan tamparnya aturan atau SOP. Bisa, jangan. Nah, buktikan nggak percaya kamu, nangis kamu kalau nggak percaya. Kalau sudah dihina itu ada harganya. Dan jangan ia menghinakan suaminya itu karena sebab jahat rupa suaminya atau sebab fakirnya.
Sebab jahat rupa itu rupanya jelek.